warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Gunas Kajaya. Saya Nova Septiana. Saya Walida Widirahayu. Saya Indonesia Maulandari. Saya Wahyu Sekar Arum. Saya Bani Hidayat. Di sini kami akan membahas peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Indonesia merupakan negara yang cinta damai. Hal itu dibuktikan dengan salah satu tujuan negara Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? 1. Makna hubungan internasional. Setiap negara senantiasa membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Adanya kebutuhan tersebut melatar belakangi munculnya hubungan internasional. Hubungan internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan internasional. Hubungan internasional biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep hubungan internasional sering disamakan dengan konsep politik luar negeri. Hubungan luar negeri dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara, tetapi memiliki makna yang berbeda, yaitu sebagai berikut. A. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain yang bertujuan mencapai tujuan negara dan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dan organisasi internasional. Suatu negara bisa menjalin hubungan dengan negara lain ketika kemerdekaan dan kedaulatannya sudah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Adapun faktor-faktor yang melandasi perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional adalah sebagai berikut. A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup suatu negara baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Hubungan dan kerjasama internasional akan dapat terjalin dengan baik apabila masing-masing negara menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Hubungan dan kerjasama internasional hendaknya saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. B. Masing-masing pihak yang melakukan hubungan internasional tidak mencampuri urusan dalam negara lain. C. Hubungan internasional ditujukan untuk kepentingan negara dan demi kesejahteraan rakyat. Hubungan internasional dapat berwujud dalam berbagai bentuk sebagai berikut. A. Hubungan individual adalah hubungan antar pribadi atau perseorangan atau interpersonal antara warga negara satu negara dan warga negara dari negara lain. B. Hubungan antar kelompok adalah hubungan antara kelompok-kelompok tertentu atau intergroup relation dari suatu negara dan kelompok-kelompok tertentu dari negara lain. C. Hubungan antar negara adalah hubungan antar negara yang satu dan negara lainnya dalam pergaulan internasional. Adapun asas-asas hubungan internasional adalah sebagai berikut. A. Asas teritorial, yaitu bahwa suatu negara akan mempunyai kekuasaan secara penuh untuk memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang berada di wilayahnya. B. Asas kebangsaan, yaitu bahwa dimanapun seseorang berada atau selama seseorang masih menjadi warga negara suatu negara, orang tersebut masih tetap berada di bawah hukum negaranya tersebut. C. Asas kepentingan umum, yaitu bahwa suatu negara dapat menyesuaikan diri terhadap semua keadaan untuk membela kepentingan umum. 2. Arti penting hubungan internasional. Arti penting hubungan internasional adalah sebagai berikut. A. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. B. Mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, atau persengketaan yang mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara di dunia. Adapun bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. A.
Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain, Indonesia berpedoman pada politik luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijakan atau sekumpulan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Adapun yang menjadi tujuan negara Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu sebagai berikut. Yang A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang B. Memajukan kesejahteraan umum. Yang C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun asas-asas yang dipakai oleh negara Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya adalah bebas aktif. Yang A yaitu bebas mengandung arti yang pertama, Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Yang B aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional tetapi aktif menjalankan kebijakan luar negeri. Berikut beberapa hal yang dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Yang pertama yaitu menjalankan politik damai dan bersahabat dengan semua bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan negara lain. Yang A. Negara kita menjalani politik damai. Yang B. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal. 4. Sarana-sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, sarana-sarana untuk menyelenggarakan hubungan internasional adalah sebagai berikut. A. Diplomasi. Dalam arti luas, diplomasi menunjuk pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungan dengan bangsa dan negara lain. Pada umumnya, diplomasi hanya melibatkan dua negara atau bilateral. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masalah antar negara semakin kompleks. Sehingga diplomasi kini diikuti oleh banyak negara atau multilateral. B. Propaganda. Propaganda adalah usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok. Demi kepentingan masyarakat umum, keseluruhan propaganda bersifat verbal, tetapi berbeda dengan diplomasi mengenai dua hal, yaitu sebagai berikut. A. Propaganda lebih ditunjukkan pada rakyat negara lain daripada pemerintahannya. 2. Propaganda untuk keuntungan diri sendiri benar-benar perjuangan untuk kepentingan nasional dari negara yang membuat propaganda. C. Ekonomi. Sarana ekonomi memegang peranan yang cukup penting sebagai sarana hubungan internasional. Ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan manusia. D. Kekuatan militer dan perang. Dalam penggunaan sarana militer tidak bisa sebebas sarana-sarana yang lain karena dibatasi oleh ketentuan-ketentuan internasional. Kepemilikan sarana militer yang kuat dan tangguh akan berpengaruh terhadap hubungan dengan negara lain. 5. Fungsi perwakilan diplomatik dalam hubungan internasional. Hubungan internasional pada dasarnya adalah hubungan hukum, maksudnya dari adanya hubungan tersebut maka muncul hak dan kewajiban pada tiap-tiap negara yang terlibat di dalamnya. Diplomat adalah orang-orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam hubungan resmi dengan antara lain. Selain perwakilan diplomatik, perwakilan luar negeri suatu negara di negara lain juga dilaksanakan oleh perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler merupakan perwakilan resmi suatu negara yang menjalankan hubungannya dengan negara lain di bawah bidang politik. Dalam Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler dan Optimal Protokol tahun 1963 pasal 5 disebutkan bahwa fungsi perwakilan konsuler adalah sebagai berikut. A. Melindungi di dalam negara, menerima kepentingan negara, mengirim dan warga negaranya, individu dan badan-badan hukum di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. B. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah antar kedua negara.
yaitu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler mempunyai persamaan serta perbedaan. Kelompok 3, yes. Kelompok 3, oke. Kelompok 3, luar biasa. Sekian dari kami. Wassalam.